Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di sini pada hari Selasa, 14 April 2020 dalam kegiatan presentasi online penilaian autentik yang diselenggarakan oleh K3S Kecamatan Karangasem dan KKG Guru Kelas Kecamatan Karangasem yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem. Sebelum kegiatan dimulai, saya Imadi Siman Suwardiase sebagai host memperkenalkan yang bertugas pagi ini, bapak-bapak yang super kece yang berpengalaman di PCT, Bapak Gede Oka Sumiarta sebagai moderator dan Bapak Gede Bagus Gede Eka Putrawan sebagai narasumber. Tema kita hari ini adalah presentasi instrumen tes tertulis dimulai dari pukul 9.20 kita sampai dengan selesai. Selanjutnya, waktu dan mic saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Pande Oka. Waktu saya persilakan. Terima kasih Bapak Host, Bapak Imadi Siman Suwardiase yang kita dari KKG. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Semoga kita semua dalam keberadaan yang sehat dan tetap berada di rumah. Oke, pada kesempatan kali ini kegiatan presentasi online ini akan beberapa sesi. Yang pertama akan diisi dengan pemaparan oleh pemateri, kemudian setelah pemaparan nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Tanya jawab diberikan sesi penutup atau merangkum apa yang sudah dipaparkan setelah dilakukan tanya jawab. Dalam melakukan tanya jawab, nanti yang kasih tahu peraturannya, bagi peserta diusahakan untuk membuat suatu pertanyaan tentang hal-hal yang belum diketahui atau yang ingin ditanyakan. Teknisnya nanti Bapak dan Ibu bisa menulis lewat chat pertanyaan yang akan diajukan. Atau bisa juga minta izin untuk bertanya di chat. Nanti setelah yang izinkan, baru Bapak boleh open mic dan bertanya langsung kepada presenter. Kegiatan kita kali ini tetap dipandu oleh narasumber kita, yaitu Bapak Gede Bagus Gede Eka Putrawan, dan yang menjadi presenter pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang instrumen penilaian tertulis yang akan dibawakan oleh Ibu Nimade Rai Susanti, SPTC. Dia adalah guru yang saat ini bertugas di SD Negeri 4 Karangasem. Untuk waktu yang persilakan sepenuhnya kepada Ibu Presenter untuk memaparkan materinya. Untuk Ibu Presenter, diaplaus dan kita persilakan waktunya. Silakan Ibu. Iya, selamat pagi semuanya teman-teman. Selamat pagi saya ucapkan dan terima kasih juga saya sampaikan kepada host, narasumber, dan Bapak Moderator. Salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nimade Rai Susanti, tempat tugas di SDN 4 Karangasem. Di sini saya mewakili kelas 2 untuk memaparkan materi yang kebetulan saya ambil, yaitu mata pelajaran matematika. Yang pertama saya mulai dari LK1 tentang analisis KD. Yang pertama saya mendapatkan muatan pelajaran matematika di mana KD-nya 3.1 berbunyi menjelaskan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Ranah kognitifnya berada pada C2 yaitu pemahaman, dan level kognitifnya berada pada level 1 yaitu pemahaman. Target KD yang bisa saya buat yaitu yang pertama menjelaskan pecahan 1/2 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan pecahan 1/3 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan pecahan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari.
LK1B yaitu matrik KD. Di mana matrik KD-nya saya pakai IPK kuncinya yaitu menjelaskan karena sesuai dengan kompetensi dasarnya. Sedangkan IPK penunjang saya pakai menyebutkan, setelahnya IPK pengayaan yang untuk C3 saya pakai mengelompokkan, C4 saya pakai menganalisis, C5 saya pakai membandingkan, dan C6 saya pakai membuat. Selanjutnya LK1C yaitu perumusan IPK sesuai matrik KD. IPK penunjang saya dapat 3, yaitu yang pertama menyebutkan pecahan 1/2 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua menyebutkan pecahan 1/3 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu menyebutkan pecahan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk IPK kunci menjelaskan. Yang pertama, menjelaskan pecahan 1/2 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan pecahan 1/3 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan pecahan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk IPK pengayaan, yang pertama yaitu mengelompokkan. Ada 3 juga, mengelompokkan pecahan 1/2 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengelompokkan pecahan 1/3 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu mengelompokkan pecahan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk menganalisis ada 3 juga. Yang pertama, menganalisis pecahan 1/2 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis ini ada salah ketik sedikit, pecahan 1/3 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu menganalisis pecahan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membandingkan, saya juga dapat 3, yaitu membandingkan pecahan 1/2 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membandingkan pecahan 1/3 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu membandingkan pecahan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu C6, saya pakai membuat. Yang pertama, membuat pecahan 1/2 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuat pecahan 1/3 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu membuat pecahan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut untuk LK1D. LK1D yaitu perumusan IPK sesuai level kognitif. Level 1 saya pakai menyebutkan dan menjelaskan. Sedangkan untuk level 2 saya memakai mengelompokkan, hanya mengelompokkan saja. Sedangkan untuk level 3 saya pakai menganalisis, membandingkan, dan membuat. Untuk materi pokoknya yaitu pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Demikianlah pemaparan saya untuk LK1. Ini baru LK1 saja. Saya lanjutkan ke LK2 yaitu tentang kisi-kisi. Kisi-kisi soalnya yaitu KD menjelaskan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Aspek kognitifnya C2, materinya yaitu pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Indikator soalnya yaitu yang pertama, disajikan gambar, peserta didik dapat menyebutkan pecahan 1/2 dengan benar. Indikator soal yang kedua yaitu disajikan gambar, peserta didik dapat mengelompokkan pecahan 1/4 dengan benar. Indikator soal yang ketiga yaitu disajikan gambar, peserta didik dapat membandingkan pecahan 1/3 dengan benar. Dan indikator soal yang terakhir yaitu disajikan pernyataan,
peserta didik dapat menganalisis pecahan 1/2, 1/3, dan pecahan 1/4 dengan benar. Saya lanjut ke yang pertama, kartu soal untuk pilihan ganda. Nomor soal yang pertama yaitu level kognitifnya berada pada pengetahuan, indikator soalnya, disajikan gambar, peserta didik dapat menyebutkan pecahan 1/2 dengan benar. Rumusan butir soalnya, perhatikan gambar berikut ini. Saya sajikan gambar. Bentuk pecahan untuk bagian yang diarsir adalah A 1/2, B 1/3, C 1/4. Kunci jawabannya yaitu A. Saya lanjutkan ke soal nomor 2. Masih tetap pada pilihan ganda. Level kognitifnya yaitu aplikasi, indikator soalnya berbunyi, disajikan gambar, peserta didik dapat mengelompokkan pecahan 1/4 dengan benar. Rumusan butir soalnya berbunyi, perhatikan gambar berikut ini. Saya menampilkan 6 buah gambar, ada pecahan 1/2, 1/4, dan seterusnya. Yang termasuk kelompok pecahan 1/4 adalah A 1, 2, dan 5, B 2, 3, dan 5, C 3, 4, dan 6. Kunci jawabannya adalah B. Lanjut yang nomor 3. Nomor soal nomor 3. Indikator soal yaitu disajikan gambar, peserta didik dapat membandingkan pecahan 1/3 dengan benar. Bentuk soalnya masih pilihan ganda. Rumusan butir soalnya berbunyi, gambar yang menunjukkan nilai pecahan yang sama ditunjukkan pada nomor A 1 dan 3, B 1 dan 4, C 2 dan 4. Yang terakhir yaitu satu soal uraian. Level kognitifnya berada pada tingkat penalaran. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menganalisis pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 dengan benar. Rumusan butir soalnya yaitu ibu memiliki 8 buah salak, 12 buah jeruk, dan 24 buah apel. Ibu ingin memberikan buah tersebut kepada nenek, yaitu 1/3 bagian dari seluruh buah apel, setengah bagian dari seluruh buah jeruk, dan 1/4 bagian dari seluruh buah apel. Berapakah jumlah buah yang dimiliki oleh nenek sekarang? Itu untuk rumusan butir soalnya. Untuk kunci jawabannya, saya mohon maaf sebelumnya karena saya sebenarnya guru kelas 6, belum pernah saya ngajar kelas rendah, makanya saya menggunakan kunci jawaban seperti ini. Yang pertama diketahui 8 buah salak, 12 buah jeruk, dan 24 buah apel. Selanjutnya ditanya, setengah dari seluruh buah salak, 1/3 dari seluruh buah jeruk, dan 1/4 dari buah apel. Itu semua dijadikan bentuk soal matematika. Jumlah seluruh buah yang dimiliki nenek adalah rumus 1/2 dari seluruh buah salak. Saya menggunakan kali. 1/2 kali 8 berapa? 1/3 kali 12 berapa? 1/4 kali 24 berapa? Sudah gitu saya kelompokkan. Setelahnya saya jawab 1/2 kali 8 berapa? Yaitu 4. 1/3 kali 12 yaitu 4 juga. 1/4 kali 24 sama dengan 8. Jadinya jumlah keseluruhan yaitu 14 buah. Jadi buah yang dimiliki oleh nenek sekarang adalah 14 buah. Itu kunci jawaban yang saya buat. Demikianlah pemaparan saya mewakili dari guru kelas 2. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya ada kekurangan.
Oke, terima kasih atas kesempatannya kepada yang terhormat Bapak Pengawas yang sudah hadir di sini, rekan-rekan panitia, rekan-rekan guru pemandu, beserta seluruh peserta dan penyaji pada kesempatan hari ini. Sebelum sesi tanya jawab akan diadakan antar peserta, izinkan saya terlebih dahulu memberikan mungkin sekedar masukan ataupun saran terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Yang pertama itu yaitu tentang terkait teknis Webex ini sendiri, yang kedua itu tentang penyampaian materi oleh presenter. Nah, yang pertama untuk teknis Webex itu ada 3 yang catat tadi. Yang pertama itu masalah share screen. Mungkin untuk selanjutnya Niki, untuk peserta kedua, ketiga dan selanjutnya, yang harapkan sebelum presentasi mungkin sehari sebelumnya, mungkin nanti sore atau nanti malam dilakukan simulasi dulu, bisa dengan pemandu atau misalnya minta bantuan kepada Pak Siman atau saya juga bisa untuk membuka room, lalu kita adakan simulasi terlebih dahulu. Kemudian pada saat jadwal presentasi kan ada sesi persiapan. Jadi yang harapkan nanti presenter itu ada di room terlebih dahulu, kemudian melakukan simulasi lagi sekali, tes cek sound ataupun share screen, sehingga kejadian seperti tadi tidak terulang. Tapi mengingat ini presentasi yang pertama, jadi masih bisa dimaklumi, masih wajar untuk Ibu Rai, tidak usah berkecil hati. Wajar hal-hal teknis seperti itu ada pada kegiatan presentasi. Kemudian yang kedua untuk back sound, jadi tadi ada suara bayi, suara ini itu wajar, mengingat kami di VCT pun sering seperti itu, ada suara motor, ada suara orang yang berbicara. Jadi peserta mohon dimaklumi karena kita kondisi masing-masing kan tidak tahu kalau di rumahnya ada bayi, misalnya ada sedang sibuk atau apa. Mungkin diminimalisir dengan cara mencari tempat yang agak sepi gitu misalnya. Kemudian yang ketiga untuk pergantian LK tadi, yang lihat setiap pergantian LK itu dilakukan stop sharing. Sebenarnya kalau sudah sharing konten, jadi apapun yang ada di layar Pak Ibu itu akan kami lihat, dan Bapak Ibu misalnya kalau selesai membuka LK1 cukup diminimize saja, lalu dibuka LK2, LK3 dan seterusnya, atau bisa dibuka keseluruhan LK dulu lalu diminimize, dibuka satu persatu seperti itu, tanpa harus menutup dan membuka share screen-nya karena lumayan menghabiskan waktu. Nah, itu 3 hal tentang teknis Webex. Kemudian yang kedua tentang penyampaiannya sendiri. Pada penyampaian LK1C terutama IPK berdasarkan matrik KD, tadi kebetulan kan tidak begitu banyak, hanya 3 target KD-nya, jadi tidak begitu banyak membaca, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kan ada target KD yang sampai puluhan. Jadi kami permaklumkan tidak usah membaca semua target KD-nya, cukup disebutkan saja beberapa gitu misalnya. Kemudian untuk LK1D itu sudah benar tadi, jadi mungkin peserta bisa mengadaptasi seperti Bu Rai tadi, tidak usah dibaca semua, cukup disebutkan yang level 1, yang KKO-nya yang mana saja, di level 2 yang mana saja, yang level 3 yang mana saja. Nah, itu kira-kira masukan saya terkait teknis Webex dan teknis penyampaian materi oleh presenter. Kemudian untuk koreksi saya akan nanti terakhir saja, jadi yang berikan kesempatan dulu kepada peserta. Nanti setelah peserta mungkin ada pemandu, kemudian kalau Bapak Ibu pengawas yang hadir di sini sangat diharapkan sekali sebenarnya juga masukannya seperti itu. Itu saja dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lanjutkan sesi tanya jawab bersama peserta. Dan ingat di kolom komentar, di kolom chat sudah saya kirimkan presensi, bisa sambil untuk mengisi presensi. Terima kasih atas waktunya. Untuk waktu yang persilahkan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak moderator untuk kesempatannya. Jadi kurang lebih tadi setelah memberikan masukan, kemudian sekarang yang kedua saya ingin menyampaikan koreksi dari apa yang saya catat dari hasil presentasi yang tadi. Sebenarnya hasil koreksi yang ingin saya sampaikan tadi sudah diwakili oleh Pak Kena dan Pak Bu Lohde sebagian besarnya, sehingga saya hanya menegaskan saja. Baik, yang pertama itu untuk LK1 sudah yang rasa pas semuanya. Kemudian untuk LK2 di indikator yang membandingkannya, artinya jika kita menggunakan KKO membandingkan, di sana kan membandingkan sepertiga. Tentunya kalau membandingkan sebenarnya harus ada pembandingnya kita. Pembanding dengan berapa? Misalnya membandingkan antara setengah dengan sepertiga, setengah dengan seperempat, atau seperti apa. Yang jelas kalau membandingkan itu paling tidak ada pembandingnya dengan apa dia dibandingkan seperti itu. Kemudian untuk LK3 pada kartu soal tadi sudah diwakili juga Yang pertama
stimulus nih ke alangkah lebih baiknya jika gambar yang disajikan itu lebih kontekstual dalam artian menghadirkan benda-benda yang familiar dengan anak-anak. Apa misalnya contohnya bisa berupa pizza, berupa coklat, tadi sudah ada apel. Nah, soal analisisnya itu kan membuat soal level 3 nih. Jadi benar sekali juga. Kalau saya juga sama guru kelas tinggi nih, terus terang saja kalau disuruh membuat soal kelas rendah itu memang benar-benar kesulitan. Dalam artian kurang menguasai istilahnya apa sih materi yang kedalaman materi yang ada di sana gitu. Nah, tentunya Niki sudah terjawabnya karena ternyata presenternya guru kelas 6 bukan guru kelas 2, bukan guru kelas rendah gitu istilahnya. Okay. Mungkin bisa dimaklumi nanti. Dari Lode sudah ada masukan tadi ya alternatif soalnya ya. Mungkin dari guru kelas rendah nanti jika ada yang ingin memberikan masukan alternatif soal bisa nanti disampaikan di sini atau nanti misalnya di grup juga bisa kan. Intinya tadi soalnya masih bobotnya terlalu berat untuk anak kelas 2. Nah, Tiang memiliki alternatif sendiri dari Tiang pribadi. Bagaimana kalau diambil dari membandingkannya? Misalnya itu kan menganalisis, mungkin sulit nih membuat soal menganalisis. Mungkin jika diganti yang diambil itu adalah indikator soalnya membandingkan. Misalnya membandingkan antara pecahan setengah dengan sepertiga gitu misalnya. Kita bisa menghadirkan 2 buah gambar, kemudian anak-anak kan nanti harus menyebutkan misalnya mana yang lebih jumlahnya lebih besar atau mana jumlahnya yang lebih kecil gitu misalnya. Atau ada perhitungan bagaimana disesuaikan dengan kedalaman materinya. Membandingkan memang dia C5 tapi soalnya lebih mudah kira-kira kalau dibuat gitu. Istilahnya proses berpikir membandingkan di otak anak-anak seperti itu. Jadi dia harus menguasai konsep dulu. Ini seberapa sih namanya? Apakah setengah atau sepertiga? Lalu mana lebih besar? Apakah yang penyebutnya lebih kecil atau yang lebih besar, yang nilainya lebih besar gitu. Nanti ya ada proses berpikir membandingkan di sana. Jadi kira-kira soalnya mungkin lebih mudah ketimbang tadi yang menganalisis seperti itu perhitungannya. Jadi kurang lebih itu saja kira-kira. Terima kasih untuk waktunya, dan bagi rekan-rekan guru kelas rendah yang harapkan masukannya untuk memberikan alternatif soal yang lebih mudah kira-kira yang bisa digunakan di kelas rendah. Oke, sekian dan terima kasih. Waktu yang kembalikan kepada moderator dan presenter. Oke, karena ini sudah tidak ada teman yang memberikan masukan ataupun bertanya, untuk kesempatan selanjutnya persilakan kepada Ibu Presenter, Ibu Nurmade Raisusanti untuk menyampaikan closing statement-nya sebelum kegiatan ini yang kembalikan kepada. Silakan Ibu menyampaikan statement atau kata penutup dalam kegiatan kita pada kali ini. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Akhir kata mengenai penilaian tertulis mewakili kelas 2. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kata-kata ada kekurangan dan kesalahan, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Host yaitu Bapak Siman, karena dari kemarin saya ganggu terus, kepada Pak Goseka atas masukannya, dan kepada Bapak Moderator. Selain itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, dan juga kepada Bapak Kena dan Ibu Lode, terima kasih sekali atas masukannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dengan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk penampilan dari Ibu Presenter kita. Sangat luar biasa walaupun terjadi dalam teknis, biasa terjadi pada. Ingat, karena ini baru awal, untuk selanjutnya mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Pemaparannya tadi sudah luar biasa tentang pecahan. Tadi sudah diberikan masukan agar menggunakan benda-benda yang konkret ataupun gambar dari benda yang memang konkret, itu dilakukan untuk anak rendah. Oke, kegiatan kali ini sebelum yang kembalikan kepada host, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada
Bapak narasumber yang telah memberikan masukannya tadi, kemudian kepada panitia yang telah berinisiatif luar biasa untuk melakukan kegiatan workshop dengan daring sehingga membantu guru kita di Karangasem untuk belajar menggunakan TK dan melakukan pembelajaran daring sangat luar biasa. Demikian juga pada Bapak Ibu pengawas yang hadir dan mengikuti kegiatan ini. Ada kata kalau ada kesalahan yang selaku moderator dalam memandu acara ini mohon maaf, dan kegiatan ini diakhiri dengan mengucapkan Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Waktu dan kesempatan yang kembalikan kepada host Bapak Made Siman untuk waktu dipersilakan. Oke, terima kasih pada moderator telah memandu kegiatan hari ini. Kita berikan aplaus sekali lagi buat narasumber, moderator, dan penyaji. Oke, mudah-mudahan besok yang tampil bisa lebih maksimal ya belajar dari pengalaman hari ini. Sebelum ditutup, saya ucapkan Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu kembali esok hari di jam yang sama. Selamat siang.